semuanya? Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan bootcamp dengan tema City Writing and Interview Skills. Perkenalkan, saya Raina Zahra yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi kali ini. Pada sesi ini kita akan membahas materi yang difokuskan bagaimana teknik menjawab pertanyaan interview dengan metode STAR. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita pada sesi kali ini. Kepada Kak Sofian Anugrah, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo teman-teman semuanya. Halo. Sepertinya kalian sangat antusias sekali untuk ikuti sesi ini. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofian Anugrah. Di sini saya akan memaparkan materi bootcamp tentang teknik menjawab dengan metode STAR. Sebelum kita lanjut, baiknya teman-teman harus tahu dulu nih apa itu STAR. Di sini ada yang udah tahu belum apa itu STAR? Belum. Apa itu STAR? STAR adalah singkatan dari 4 tahapan dalam menjawab interview berbasis pengalaman. Nah, di dalam komponen STAR itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Jawaban STAR itu berdurasi 60 sampai dengan 90 detik. Lalu di dalam metode STAR itu mempunyai 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama adalah situation, menjelaskan di mana suatu kondisi kita pada saat itu. Lalu yang kedua adalah text, itu menjelaskan tentang tugas atau tanggung jawab yang kita miliki pada saat itu. Lalu yang ketiga ada action, tindakan atau aksi nyata kita dalam menyelesaikan suatu tugas ataupun tujuan tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada result, menjelaskan hasil atau dampak positif dari tindakan yang kita lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu mengapa sih metode STAR ini sangat direkomendasikan? Kalau teman-teman ketahui, pada saat sekarang itu banyak sekali pelamar yang menjawab pertanyaan HRD itu panjang dan juga bertele-tele. Nah, sebenarnya HRD itu tidak suka dengan jawaban-jawaban seperti itu, lebih suka dengan jawaban-jawaban yang lebih singkat, padat, namun juga tetap menjadi inti dari pertanyaan yang ditanyakan. Dengan metode STAR ini kita bisa menjadi jawaban kita itu lebih terperinci, lebih singkat, lebih padat, dan juga lebih meyakinkan untuk HRD. Lalu kapan sih STAR itu bisa digunakan? Metode STAR bisa kita gunakan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbasis pengalaman ataupun juga perilaku atau behavioral interviewer. Nah, dengan metode STAR ini bisa meyakinkan HRD dan juga interviewer. Lalu di sini saya memberikan satu penerapan jawaban STAR. Jawab pertanyaannya, pernahkah Anda mengalami konflik dalam tim? Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama kita dimulai dari situasi saat mengerjakan tugas kelompok terjadi perdebatan pendapat mengenai desain aplikasi sehingga proses pengerjaan sampai hafal. Kemudian teksnya, saya harus membantu tim menemukan solusi agar pekerjaan tetap berjalan sesuai jadwal. Actionnya, saya mengajak seluruh anggota berdiskusi, menenangkan setiap pendapat, kemudian membuat keputusan berdasarkan kebutuhan proyek dan kesepakatan bersama. Lalu untuk yang terakhir di bagian result, konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru dan proyek selesai tepat waktu. Lalu di sini ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat menjawab. Yang pertama, jawaban itu terlalu panjang sehingga membuat HRD itu cepat bosan, teman-teman. Yang kedua adalah tidak menjawab inti dari pertanyaan, jadi jawabannya itu berputar saja di situ. Lalu yang ketiga adalah tidak menjelaskan diri sendiri, padahal ini itu penting, teman-teman. Yang keempat itu hanya menceritakan kelompok tanpa menjelaskan kontribusi pribadi. Yang terakhir adalah tidak menjelaskan hasil akhir. Lalu di sini saya akan memberikan tips-tips menjawab dengan STAR. Yang pertama itu teman-teman ceritakan saja pengalaman berbasis pribadi, bisa itu pengalaman di kampus, organisasi luar kampus, ataupun juga pada saat PKL di SMK. Lalu yang kedua,
Gunakan bahasa yang lugas, jelas, tepat, dan juga menjadi inti dari pertanyaan dan HRD. Jangan gunakan bahasa yang terlalu bertele-tele, apalagi yang panjang. Lalu yang terakhir nih, jika teman-teman memungkinkan, ceritakan juga hasil yang bisa diukur seperti peningkatan penjualan, lalu juga seperti hasil capaian suatu proyek. Lalu di sini saya punya studi kasus pertanyaan tentang banyak hal dengan cepat. Pertanyaan dari HRD-nya, ceritakan pengalaman Anda saat harus mempelajari sesuatu yang baru dalam waktu singkat untuk menyelesaikan suatu tugas. Saya mengambil studi kasusnya adalah lihat graduate teknik informatika untuk wawancara posisi IT support dan junior programmer. Nah, yang ini mengambil ceritanya pada saat magang, ia diminta membuat laporan otomatis menggunakan software yang belum ia pernah pakai sebelumnya dan harus selesai dalam 3 hari. Lalu di sini ada contoh kata jawaban start untuk kasus ini. Saya akan menjawab studi kasusnya itu seperti ini. Saat magang, saya diminta membuat laporan otomatis pakai software yang belum pernah saya gunakan sebelumnya dan harus selesai dalam waktu 3 hari. Saya harus belajar software tersebut sehingga saya tetap menyelesaikan laporannya dalam waktu. Lalu saya cari tutorial dasar di YouTube dan dokumentasi resminya di hari pertama. Lalu langsung praktik sambil coba-coba dengan data contoh. Kalau ada bagian yang tidak saya mengerti, saya tanya rekan kerja yang lebih berpengalaman. Lalu laporan selesai tepat waktu di hari ketiga dan atasan saya puas dengan hasilnya. Dari situ saya jadi lebih percaya diri kalau harus belajar terus lalu dengan cepat. Kita dimulai dari situasi, lalu juga aksinya, lalu tugasnya sama teman-teman, lalu juga ada aksi, lalu yang lain ada hasil atau result. Sebelum saya tutup untuk sesi ini, barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh silakan. Mungkin saya ingin bertanya. Boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Linda Fitriani. Saya ingin bertanya kan dari beberapa tadi pemaparan tentang teknik-teknik start. Apakah semua pertanyaan saat pewawancara atau HRD ditanyakan ke kita itu harus dijawab dengan metode start atau teknik start, atau hanya pertanyaan-pertanyaan tertentu? Oh, baik. Pertanyaan yang bagus dari saudari Angga, teman-teman. Sebenarnya untuk semua pertanyaan dari HRD itu tidak semestinya kita jawab dengan metode start. Ada kalanya ya, pertanyaan seperti umum ataupun juga personal itu tidak perlu dijawab dengan metode start. Jadi kita langsung saja jelaskan. Namun juga bahasanya harus tetap jelas, juga bahasanya sopan, singkat, padat, namun juga berbobot. Seperti yang saya sudah jelaskan hari ini, untuk metode start itu digunakan pada saat pertanyaan-pertanyaan berbasis pengalaman pribadi ataupun juga perilaku atau yang disebut behavioral interviewer. Begitu sehari-hari. Terima kasih. Nah, sebagai penutup, metode start ini bisa digunakan oleh kita untuk efisien dan juga efektif dalam menjawab pertanyaan dari HRD. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sufian Anugrah atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Semoga materi mengenai metode STAR dapat membantu kita dalam mempersiapkan diri menghadapi proses wawancara kerja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Demikian rangkaian acara pada sesi bootcamp kali ini. Apabila terdapat kekurangan selama saya memandu acara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.